Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan, karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Pati dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu, dengan melangkah hidup akan menjadi berkah. Tempo, Tempo, tanggung jawab kalian diminta untuk klarifikasi terkait beberapa pernyataan yang menurut Kang Deddy Mulyadi itu salah alias hoax. Kalian sudah dengar VT dari Kang Deddy Mulyadi soal panggilan Patih dan Mahapatih, dan katanya Kang Deddy Mulyadi dipanggil raja, yang mana kata beliau tidak ada yang namanya panggilan Patih Mahapatih untuk sekdanya, dan juga tidak ada panggilan raja untuk Kang Deddy Mulyadi. Ini ada sebuah peringatan keras dari Kang Deddy Mulyadi untuk Anda, majalah Tempo, dan tanggung jawab kalian. Kalian harus klarifikasi persoalan ini, harus menghadap Kang Deddy Mulyadi. Ingat, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Kang Deddy Mulyadi karena rakyat Indonesia mempunyai alasan yang kuat kenapa mereka percaya dengan kinerja seorang gubernur Jawa Barat ini. Ada lagi nih, majalah Tempo. Majalah Tempo yang dulu diagungkan sebagai benteng intelektual pers Indonesia, kini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Alih-alih menguliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat, maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Ironisnya, media yang seharusnya memperkuat demokrasi kini justru mendikte bentuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada keberimbangan. Lucu juga, Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi, kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal, kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Warga Jabar nggak butuh Tempo, jadul. Bapak Aing mah hiji ge mau. Kesalahan besar untuk majalah Tempo nyenggol-nyenggol Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kesalahan besar kalau menurut saya. Deddy Mulyadi seorang gubernur Jawa Barat yang baru 3 bulan dilantik. Tapi kepopuleran
popularitas atau kemerakyatannya itu dikenal seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Di mana coba ada gubernur yang model begitu? Sampai elit luar negeri sudah ada yang mengenal Deddy Mulyadi. Jadi kesalahan besar ini kalau untuk bagi saya ya, untuk majalah Tempo, terutama untuk elit-elit politik yang nyenggol Kang Deddy Mulyadi. Ya, udah jarang itu sekarang elit politik yang berani nyenggol Deddy Mulyadi karena memang kemerakyatannya, program-programnya, walaupun masih ada memang. Seperti saya bercontoh untuk Ono Surono. Untuk Bapak Ono Surono, sedikit pesan dari saya. Kalau mau main media sosial, Pak, main TikTok, Pak. Coba jangan main TikTok doang, tapi coba baca itu komen-komennya, Pak. Ya, sedikit pesan saya lah untuk Bapak Ono Surono. Dengan hormat, Bapak, tolong kalau Bapak main media sosial, tolong baca komen-komenannya. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Saya belum bisa menangkap maksud dan tujuan dari pemberitaan Tempo tersebut. Apakah menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi ada hubungannya dengan Pak Jokowi? Atau ini dianggap bahwa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sama persis yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Atau ini untuk menggerus popularitas Kang Deddy Mulyadi seperti yang sudah dilakukan terhadap Jokowi pada masa lalu? Yang jelas, yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi itu sangatlah berbeda. Ya. Popularitasnya sama melalui media sosial, tapi Kang Deddy Mulyadi lebih natural, tidak ada framing, tidak ada setting. Jadi kalau dikatakan pencitraan, jauh. Kalau Pak Jokowi, kita udah tahu semua seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat. Sekarang ada majalah yang ternama, namanya majalah Tempo, sudah mulai menyenggol-nyenggol KDM. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Jadi disama-samakan dengan Mulyono jilid 2 katanya. Bro, majalah Tempo, ingat lo di atas, ada yang komen, Anda majalah ternama, kami rakyat semua memilih pemimpin yang bukti bekerja. Tulisan Anda harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat ketika Anda salah. Ingat, Tempo, ingat, Tempo, ingat. Lo bukan majalah kacangan, lo bukan majalah ecek-ecek. Berani berkata di depan rakyat Indonesia seperti ini, khususnya warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi udah berbakti, udah berbagi kepada warga masyarakat, kaum duafa, kaum masakin. Dari dulu bukan sekarang, bukan pencitraan. Woi, lo jangan ikut-ikutan tolol. Dosa apa Kang DM sama Tempo gara-gara KDM mengefisiensi anggaran media? Nggak begitu dong. Setelah Bapak Jokowi menjadi korban dari majalah Tempo dan sekarang ada Pak Deddy Mulyadi yang juga menjadi korban. Bahkan Kang Deddy Mulyadi disamakan dengan Pak Jokowi, padahal itu jelas berbeda. Memang mereka itu terkenalnya sama dari sosmed, angkatnya itu dari sosmed, tapi jangan disamakan dong. Kata netizen begini, siapapun yang diberitakan oleh Tempo, pasti orang tersebut berada di jalan yang benar. Sebelumnya Bapak Jokowi dan sekarang Kang Deddy Mulyadi. Berarti beliau berdua berada di jalan yang benar. Makanya diusik oleh majalah Tempo. Untuk tujuan apa coba? Sampai ada salah satu netizen yang bernama Nanang Mubarok, pengguna aplikasi TokTok. Terbongkar sekarang ternyata media Tempo adalah media yang dimodalin oleh LSM atau investor asing luar negeri, yaitu dari negara Cina. Yang mana berita atau informasi dari Tempo selalu beritanya menjatuhkan KDM karena negara asing tidak mau Indonesia itu maju. Kalau majalah Tempo memuat berita tentang Kang Deddy Mulyadi dengan tujuan untuk menggerus pendukung dari Kang Deddy Mulyadi, menurut saya itu akan gagal total. Tidak akan pernah berhasil. Percaya sama saya, tidak akan pernah berhasil karena rakyat saat ini sudah tidak bodoh. Rakyat itu sudah pintar. Mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang tidak benar, mana pemimpin yang suka berbohong, dan mana pemimpin yang jujur. Seberapa dahsyatnya pun para elit politik, media massa berusaha untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, tapi saya yakin kepopuleran dari Kang Deddy Mulyadi malah akan terus meningkat, penggemarnya akan terus bertambah. Semakin Anda berusaha menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, semakin muncul penggemar-penggemar baru yang akan membela beliau.